Kenikmatan dan kemanisan beriman kepada Allah SWT lewat cahaya yang beliau bawa, termasuk juga bagaimana beliau melibatkan seluruh keluarga dan sahabatnya, sehingga mudah-mudahan kita semua berharap kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja dalam kesempatan yang berharga ini saya juga ingin menyampaikan salam dari Pak Gubernur, Pak Ahmad Heriawan, kepada Bapak Ibu semua, khususnya warga Jawa Barat yang berdomisili, yang bertempat tinggal di Bandung Raya ini, disertai ucapan terima kasih yang tulus dan apresiasi yang tinggi atas peran serta partisipasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam setiap program dan proses pembangunan yang sedang dan akan terus kita lakukan di Provinsi Jawa Barat yang sama-sama kita cintai ini. Tentu saja program sebaik apapun, visi sebaik apapun yang ditorehkan oleh Pak Gubernur, tanpa keterlibatan, tanpa bantuan dan dukungan seluruh komponen masyarakat, kita semua yakin program itu tidak akan dapat terwujud dengan baik. Untuk itulah sekali lagi terima kasih yang tulus dari Pak Gubernur dan juga saya selaku Ketua Pimpinan PKK Provinsi Jawa Barat atas keterlibatan Bapak Ibu semua untuk mensukseskan dan menghadirkan kebaikan di Provinsi Jawa Barat yang sama-sama kita cintai ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus Ketua Kawamida Bandung Raya dan juga Ibu Imas Masiko tadi, kita berharap pertemuan ini adalah pertemuan yang menyambungkan rasa, pikiran, tujuan yang sedang kita bangun di Jawa Barat ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, fasilul arham, maka sambungkanlah silaturahim, sambungkanlah tali kasih sayang, sambungkanlah tali persaudaraan di antara kalian. Dan tentu saja hari ini kita berharap berkumpulnya kita, bertemunya kita semakin mengokohkan dan mengukuhkan komitmen kita untuk menghadirkan kebaikan di Jawa Barat ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu saja harus saya sampaikan, mengelola Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini tentu bukan perkara yang mudah. 43.021.286 jiwa tentu bukan jumlah penduduk yang sedikit. Hari ini kita berhadapan dengan berbagai tantangan. Kalau kemudian kita bandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat itu jumlah penduduknya hanya 4,5 juta jiwa. Kalau kita bandingkan dengan Kalimantan Timur, jumlah penduduknya juga kurang lebih 4,5 juta jiwa. Apalagi kalau dibandingkan dengan Provinsi Gorontalo yang hanya 900.000. Tentu saja Provinsi Jawa Barat ini membutuhkan kerja ekstra keras, energi yang besar untuk bisa menghadirkan berbagai kebaikan di dalamnya. Tentu saja kalau kita bicara jumlah penduduk yang besar, maka tantangannya juga besar. Kalau kita semua hari ini membuang sampah, ya, ibu-ibu hari ini sadar nggak sebagai penghasil sampah? Kalau ibu belanja di tukang sayur, setelah itu sayurannya dikupas, kemudian dibersihkan, buahnya juga dibersihkan. Sehari setiap orang di Jawa Barat atau di tempat yang lain, satu orang menghasilkan sampah 1,5 sampai 2 liter sampah setiap hari.
Jadi kalau jumlah penduduk Jawa Barat itu 43 juta, sekarang bertambah 700 ribuan. Semenjak Mei 2010 sudah bertambah kurang lebih 700 ribuan, sehingga sekarang kurang lebih 43 juta 800 ribu orang. Itu menghasilkan sampah setiap harinya 63.132 meter kubik gunungan sampah. Jadi artinya kalau kemudian kita semua punya pengetahuan, punya komitmen yang sama, punya tekad yang sama, insya Allah kita akan bisa menyelesaikan persoalan dan permasalahan yang ada di Jawa Barat ini. Belum lagi kalau kita bicara jumlah penduduk yang banyak, maka kemudian permasalahan sosialnya juga tidak sederhana. Ya, Jawa Barat ini dikatakan sebagai daerah pengirim atau daerah asal korban trafficking terbesar di Indonesia, karena memang jumlah penduduknya besar. Menurut data catatan Bareskrim Polri, sampai tahun 2010 anak perempuan, gadis-gadis kita yang menjadi korban trafficking, menjadi korban perdagangan orang, diiming-iming kerja di kafe, kerja di restoran, gajinya 2-3 juta, ternyata pada hari pertama sudah menjadi PSK, itu kurang lebih 746 mulai dari tahun 2006 sampai 2009 kemarin. Dan kemudian kalau kita bicara berbagai tindak kriminalitas yang hari ini kita hadapi, kita lihat di televisi, kita baca di koran, hari ini memang kita patut prihatin. Baru kurang lebih 2 bulan yang lalu kita ditetapkan oleh seorang pengguna narkoba yang kemudian mengendarai mobil dalam kondisi tidak terkendali, kemudian menabrak belasan orang dan menyebabkan kematian kurang lebih 9 orang. Artinya kita berhadapan dengan sejumlah persoalan. Namun tentu saja hari ini kita tidak sedang membuat list berbagai masalah yang ada di Jawa Barat, dan kita tidak sedang mendramatisir berbagai persoalan yang besar yang kita sedang hadapi di Jawa Barat ini. Tapi bagaimana caranya berbagai komponen masyarakat, mulai dari tokoh agamanya, alim ulamanya, pengelola pondok pesantrennya, para asatidahnya, mubalighahnya, termasuk juga masyarakatnya, semua bersatu padu seperti sebatang lidi yang kemudian diikat dalam satu ikatan menjadi satu lidi yang bisa digunakan untuk menyapu sampah dan kotoran di halaman kita. Kalau kemudian kita bekerja sendirian seperti satu batang lidi untuk membersihkan sampah di halaman kita, tentu tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah bersih. Kalaupun kita bisa membersihkan sampah itu, mungkin sebelum sampah itu terkumpul, batang lidinya sudah patah. Tapi kemudian kalau batang-batang lidi ini dikumpulkan dalam satu ikatan, maka dengan sangat mudah kita bisa membersihkan berbagai kotoran dan sampah di halaman kita. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Allah dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Bahwa kemudian kita harus berjuang, kita harus bekerja sama, kita harus berperang menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan kita seperti satu kesatuan tubuh. Kalau kepala kita pusing, kira-kira mau nggak kaki ini jalan jauh-jauh? Pastinya kita inginnya istirahat di rumah. Kalau kantong kita kering, mau nggak kira-kira mata ini keliling ke mall? Rasanya kita sepakat kalau lagi kantong kering, mata juga nggak mau belanja di mall, begitu ya. Jadi artinya bahwa kesatuan tubuh antara mata, telinga, tangan, kaki inilah yang harus kita wujudkan dalam Jawa Barat. Bagaimana seluruh komponen masyarakat Jawa Barat bersatu padu untuk menghadirkan berbagai kebaikan. Nah inilah yang kita harapkan dan kita ingin wujudkan di Jawa Barat, bahwa seluruh komponen termasuk hari ini kita menjadi provinsi dengan jumlah penduduk muslim mayoritas harus menunjukkan kekuatannya. Jangan sampai orang selalu mengingat Islam itu yang bodoh, yang kotor, yang jorok, yang buang sampah sembarangan, yang kemudian terbelakang, itu semua Islam. Jangan sampai kemudian ketika ada pelaku kejahatan, pelaku tindak kriminalitas, kemudian ditanya di survei siapa apa agamanya, ternyata Islam. Kita tidak ingin bahwa kemudian Islam selalu menjadi kambing hitam. Kita tidak ingin Islam selalu masuk kotak, selalu masuk dalam kotak marginal, selalu dipinggirkan, selalu dipojokkan dengan berbagai aksi radikalisme, dengan
berbagai aksi terorisme, dengan berbagai aksi bom, bunuh diri dan sebagainya. Karena bukan seperti itu Islam yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah menurunkan Islam lewat Rasulnya adalah sebagai rahmatan lil alamin. Allah menurunkan Islam lewat Rasulnya untuk menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Untuk itulah Islam harus membuktikan, umat Islam harus mendekatkan jarak antara bukit Islam dengan bukit umat Islam. Karena hari ini kita punya tugas yang berat. Antara Islam dengan umat Islam masih terpisah oleh jarak yang jauh. Kalau Allah dan Rasulnya menginginkan kita mencintai kebersihan, ternyata yang buang sampah, yang mengotori Citarum, yang jaraknya dari hulu ke hilir bisa sampai 369 km, itu juga umat Islam. Yang menggunduli hutan, kemudian membuat longsor dan menghasilkan banjir, juga kebanyakan umat Islam. Yang tinggal di bantaran sungai, membelakangi sungai, membuang seluruh sampah dan limbahnya, juga kebanyakan umat Islam. Inilah yang saya maksudkan bahwa hari ini kita harus mulai mendekatkan antara bukit Islam yang dikatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Harus dibuktikan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Makanya kalau Bu Mas Masito mengharapkan Pak Deden untuk tidak nikah lagi, maksudnya adalah jangan sampai tambah masalah di tengah masyarakat. Begitu Bu ya. Jadi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa hari ini kita punya PR besar. Jadi janganlah kemudian kita menjadi penambah masalah yang saat ini masih panjang dihadapi oleh umat Islam. Gitu. Kalau dikatakan oleh Rasulnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Ternyata kita baru bisa bersih saat mau ke majlis taklim. Ternyata pipi kita aja yang kinclong, sementara kamar mandi kita licin, sementara tempat sampah kita berantakan. Nah inilah yang harus kita selesaikan, bahwa kita harus mendekatkan jarak antara bukit Islam, antara ketinggian Islam dengan praktek Islam yang selama ini ditunjukkan oleh umatnya. Nah, kira-kira kalau saya ajak, kalau saya tanya kepada ibu-ibu dan juga bapak-bapak, sanggupkah kita mendekatkan jarak antara bukit Islam dengan bukit umat Islam? Sanggup? Harus ya, karena inilah yang kemudian ditunggu-tunggu. Bagaimana? Ya, bagaimana kebaikan Islam tidak hanya ada dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana ketinggian Islam bukan hanya ada pada sejarah masa lalu, dulu dan dahulu katanya. Tapi hari ini kita melihat berbagai tantangan yang harus kita selesaikan. Masih banyak anak-anak kita yang tidak bersekolah, boleh jadi bukan hanya karena tidak ada kesempatan, tapi karena memang orang tuanya merasa tidak perlu bersekolah. Nah inilah yang harus kita sadarkan di tengah masyarakat. Termasuk hari ini ibu yang namanya punya anak perempuan dengan anak laki-laki sama khawatirnya. Dulu ibu-ibu sering bilang, aduh punya anak perempuan khawatir. Ya, dulu orang tua bilang punya anak perempuan lebih berat daripada punya anak laki-laki. Sekarang harus kita katakan sama beratnya mendidik anak perempuan dengan anak laki-laki. Ibu percaya hari ini data dari Komnas Perempuan, Komisi Nasional Perempuan Republik Indonesia, 28 perempuan Indonesia diperkosa setiap hari. Jadi artinya ya, perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku tentu saja dua-duanya harus diperbaiki, dua-duanya harus direhabilitasi, dua-duanya harus mendapatkan treatment yang tepat ya. Bukan hanya perempuannya yang kemudian kita jaga, tapi laki-lakinya juga kita cegah, sebagaimana Rasulullah pernah mencegah seorang laki-laki ketika minta izin kepada beliau untuk memperkosa, untuk menzinahi seorang perempuan. Ya Rasulullah, aku izin untuk menzinahi seorang perempuan. Kata Rasulullah, apakah kau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Apakah kau rela ibumu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau punya adik? Punya ya Rasulullah. Apakah kau rela jika adikmu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau punya istri? Dan kalau kau punya istri, relakah engkau istrimu dizinahi orang? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu tidak ada seorang pun laki-laki yang mengizinkan istrinya atau ibunya atau adiknya dizinahi oleh orang. Jadi artinya kalau kita bicara bagaimana berkhidmat, berbuat, bekerja di masyarakat, tentu semuanya tidak mengenal jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan harus mendapatkan pendidikan yang sama. Laki-laki dan perempuan harus mendapatkan pembinaan yang sama. Entah pembinaan
formal di ruang-ruang pendidikan maupun di ruang-ruang non formal dan informal seperti posyandu, pospaku, BKB, Karang Taruna, Majelis Taklim, kemudian kelompok arisan, semuanya harus kita gunakan menjadi sarana dakwah, menjadi sarana perbaikan umat, menjadi sarana perubahan, menjadi sarana pembinaan ke arah kebaikan. Karena hari ini orang selalu mengatakan, yang lebih baik atau sudahlah saya lebih baik tinggal di masjid, lebih baik saya baca Al-Quran, lebih baik saya beriktikaf, di luar sana memang sudah rusak. Tentu saja bukan itu jawabannya. Karena sesungguhnya umat Islam harus mendekatkan dua keunggulan, yaitu ulum dengan hulum. Ulum yang mengajari kita tentang kebenaran dan kebaikan, yang mengajari kita tentang halal dan haram, yang menunjuki kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tapi di sisi lain kita juga harus menguasai teknologi, kita harus menguasai ilmu pengetahuan, kita harus maju, kita harus terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita harus ikut dalam proses kebijakan. Karena ternyata sebahagian besar yang membutuhkan kebijakan yang berpihak pada umat adalah umat Islam. Sehingga hari ini kita harus menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh dalam ukuran agama, tapi kita juga harus menjadi orang yang maju secara teknologi, yang maju secara ilmu pengetahuan, yang tidak dapat dilecehkan, dibodohkan, direndahkan orang lain. Jadilah kita orang yang berdaya dan memberdayakan orang lain. Jadilah kita orang yang berdaya dan tidak mudah diberdayakan oleh orang lain. Itu ciri umat Islam. Nah, untuk itulah saya berharap dalam pertemuan himpunan alumni Miftahul Huda Hamidah dan juga himpunan wanita alumni Miftahul Huda pada Kamis Bandung Raya, kita harus melakukan 3 hal. Kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama, siapatul bina al-istimaiyah, bahwa kita harus terlibat dalam setiap aktivitas pembinaan dan perbaikan umat. Dimanapun kita berada, dengan peran apapun yang kita miliki, kita harus terlibat. Yang jadi tokoh majelis taklim, marilah kita perbaiki pengelolaan majelis taklim kita. Kita ajak mereka untuk mengenal masalah-masalah yang hari ini menjadi masalah kita bersama. Bukan hanya membahas masalah fikih, bukan hanya membahas masalah air, bukan hanya membahas masalah najis dan haram, tapi bagaimana kita membahas masalah siapa pelaku trafficking, bagaimana menghindarinya, kemudian kasus-kasus ketenagakerjaan, sampai kemudian menyerahkan royalti dipancung lehernya di Saudi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Berbagai topik yang hari ini kita hadapi harus ada di majelis taklim. Kemudian kalau kita bicara pembinaan umat yang lain, Karang Taruna juga harus kita masuki. Bahwa Karang Taruna yang isinya pemuda, hari ini mungkin usia mereka 15 sampai 25 tahun, tapi 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, para pemuda yang hari ini masih anak-anak, mereka lah yang akan menjadi calon pemimpin masa depan. Kalau kemudian kita tidak hindarkan mereka dari unsur destruktif, dari pengaruh globalisasi yang hari ini ibu masukkan sendiri ke dalam rumah, berupa kotak ajaib yang bernama televisi, yang setiap hari memberikan tayangan, yang memberikan mimpi-mimpi kosong, yang menawarkan gaya hidup yang hedonis dan sebagainya. Jangan salahkan anak ibu lari mencari kasih sayang ke narkoba, ke pergaulan bebas, karena sesungguhnya orang tua sendiri yang memasukkan unsur destruktif itu ke dalam rumah. Hari ini kita harus menyelamatkan para pemuda kita. Betapa banyak dampak negatif yang telah kita lihat dari penggunaan narkoba, dari pergaulan bebas. Kalau beberapa tahun yang lalu pikiran rakyat pernah mengatakan 40% remaja kita melakukan hubungan seksual pranikah, seksual sebelum menikah di rumah mereka sendiri, tentu angka ini sangat mengerikan. Untuk itulah karena taruna juga kita harus masuki, kemudian juga pemuda lingkungan, remaja, seluruh sektor kegiatan harus kita masuki. Kita harus terlibat untuk memperbaiki umat, baik umat yang hari ini ada pada kategori lansia maupun kategori remaja dan pemuda, dan bahkan anak usia dini. Sejak hari ini harus kita tanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam, sehingga mereka akan lebih bangga dengan Umar ibn Khattab. Mereka lebih kenal Khattab ibn al-As, mereka lebih kenal siapa Fatimah binti Rasulullah, kemudian mereka mengenal siapa Asma yang dalam keadaan hamil tua mengantarkan makanan untuk ayah dan Rasulnya pada saat hijrah. Daripada kemudian menangisi situasi tidak dapat bersalaman dengan
Justin Bieber, tidak bisa menonton konser Katy Perry, gitu ya. Karena apa? Karena kelalaian orang tua, karena kelalaian kita semua mengenalkan siapa pahlawan Islam, siapa tokoh dan idola yang harus mereka patuhi, siapa tokoh yang harus mereka teladani. Jangan-jangan mereka juga nggak tahu bagaimana sosok Rasulullah sebagai qudwah hasanah, sebagai uswah hasanah. Karena apa? Karena kita lalai mengajar itu kepada para pemuda kita dan anak-anak kita. Itu yang pertama. Jadi kita harus masuk ke dalam sentra-sentra kegiatan yang hari ini ada di masyarakat. Kita harus sampaikan apa yang menjadi tujuan besar diturunkannya Islam di kaum kita. Yang kedua, tentu saja kita harus melakukan al-muhafadzatu 'alal masalih. Kita harus menjaga kepentingan dan kebutuhan yang menjadi kebutuhan umat. Yang namanya bersih, indah, tertib adalah kebutuhan kita semua. Makanya kita semua harus menjadi pelopor kebersihan. Kita harus menjadi pelopor ketertiban. Kita harus menjadi pelopor keindahan. Kalau ada lampu merah jangan ditabrak, karena itu adalah salah satu rambu lalu lintas yang harus ditaati. Ciri Muslim mencintai anak, ciri Muslim mencintai keindahan. Jangan menginjak taman, jangan memotong taman, jangan menginjak-injak, merusak rumput dan sebagainya. Itu juga perilaku yang harus kita tunjukkan. Kalau kita senang keindahan, maka kita lah yang pertama kali harus memelihara keindahan. Kalau kita senang kebersihan, maka kita lah yang pertama kali menjaga sungai kita dari pencemaran, baik dari sampah-sampah rumah tangga maupun dari sampah-sampah besar dari limbah pabrik dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bahwa kita harus menjadi halul qadoya al-istimai. Kita harus menjadi kontributor penyelesaian masalah. Kita harus menjadi problem solver. Kita harus hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Jadi kalau kita kumpul, kalau kita ikut majelis taklim, kalau kita ikut arisan, ada orang yang kemudian pakai tasnya luar biasa, dandanannya luar biasa, gelarnya kiri kanan ada 10, ada 20 keroncongan, ya. Kita datang ke situ bukan untuk nambah masalah. Apa yang maksud dengan nambah masalah? Pulang ke rumah, kemudian kita protes ke suami kita yang jelas-jelas nggak punya kemampuan untuk melakukan hal itu, ya. Dengan serta-merta kita katakan, Pak, 20 tahun saya nikah, kita nikah, tas saya warnanya ini juga. Padahal kalau saya pergi arisan, kalau saya pergi pengajian, teman saya gonta-ganti sesuai bajunya, sesuai sepatunya. Bahkan itu kalau nunjuk-nunjuk cincinnya berderet 10, ya. Itu yang disebut nambah masalah. Hari ini kita harus menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Bukan berarti nggak melakukan usaha, bukan berarti nggak punya etos kerja, termasuk bapak-bapak, ya. Kalau ada bapak-bapak yang mengizinkan istrinya jadi TKW, saya sangat menyayangkan, saya sangat prihatin, karena sesungguhnya yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga adalah kaum laki-laki. Jadi kalau ada bapak-bapak yang rela berpisah 2 tahun dengan istrinya sementara dia yang anak-anak di rumah, tentu saya harus menggaris bawahi di mana qawaman, di mana kepemimpinan, di mana tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Jadi artinya satu sisi kita bersyukur, sisi lain kita juga harus berusaha. Syukur dalam konteks kita tidak akan melanggar rambu-rambu Allah. Syukur dalam konteks kita tidak akan melanggar hukum. Syukur dalam konteks kita akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan yang memang harus kita berikan, menjadi hak anak-anak kita, menjadi hak keluarga kita. Dia bisa makan, dia bisa bersekolah, dia memiliki pengetahuan yang memadai untuk membangun masa depannya. Kalau kita mendidik anak kita pada hari ini, sesungguhnya kita sedang menyiapkan masa depannya, yang boleh jadi zaman yang dihadapinya lebih berat, lebih dahsyat daripada zaman yang hari ini kita hadapi. Nah, untuk itulah 3 hal inilah yang saya pesankan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, apapun siapatul bina al-istimai, ya. Kita harus terlibat, kita harus mulai melihat lingkungan kita. Oh, ternyata ada sekelompok pemuda yang nongkrong di pinggir jalan, yang nongkrong di ujung jalan. Kalau malam main gitar, kapan sholatnya? Sekali-kali kita anterin pisang goreng, kita ajak sholat di masjid. Ya. Itu namanya siapatul bina al-istimai. Kita punya kepedulian kepada orang lain, kita punya kepedulian kepada lingkungan kita. Yang kedua, al-muhafadzatu 'ala
menjaga kebutuhan umum, kepentingan umum. Dan terakhir, hendaknya kita menjadi halal qadariya al-ijtimaiyah. Kita menjadi orang-orang yang menyumbang jalan keluar, jalan penyelesaian, dan bukan menambah panjang daftar masalah. Nah, akhirnya mudah-mudahan kalau 3 hal itu kita lakukan, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam berbagai ayat dan hadisnya itu akan kita peroleh. Salah satunya Rasulullah pernah bersabda, ya ayyuhan nas, afsus salam wa aqimut ta'am wasil arham wassallu wan nasu tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan pada orang yang membutuhkan, sambungkan silaturahim, dan sholatlah sementara orang lain tertidur. Dengan 4 hal itu kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ternyata dari 4 syarat masuk surga, 3 yang disebut oleh Rasulullah adalah interaksi sosial kita, hubungan horizontal kita, hubungan kita dengan masyarakat, dan hanya 1, hubungan vertikal langsung pada Allah, ibadah makhluk langsung pada Allah. Ini yang harus kita cari. Bagaimana caranya? Sholat yang 1 waktu, sholat yang 1 kali kita lakukan dalam setiap kesempatan zuhur kita, asar kita, yang pasti nggak lebih dari 6-7 menit, ya, itu harus berdampak pada 23 jam lebih kepada masyarakat, kepada lingkungan kita. Dan terakhir, Rasulullah pernah bersabda, khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi bukan hanya duduk di masjid baca Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi akan lebih baik lagi sujudnya kita, rukuhnya kita juga ditunjukkan dengan solehnya kita, kesalahan sosial kita di tengah masyarakat kita. Sehingga pada akhirnya, pada saat kita meninggalkan alam fana ini, pada saat Allah mengambil kita dengan kematian, menjemput kita dengan kematian, maka Rasulullah mengatakan tidak mengatakan ada bahwa amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Maka kita akan bisa memperpanjang uraian kata di mata lisan kita, bukan hanya nama, lahir dan wafat, tapi orang selalu mengenang kebaikan kita, orang selalu terkenang dengan karya besar kita. Karena apa? Karena sepanjang kehidupan kita berusaha memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan kemampuan yang kita miliki, dengan peran yang ada dari kita, dan juga dengan wewenang yang Allah berikan pada kita. Itu saja mungkin beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk terus melakukan kebaikan semampu yang bisa kita lakukan. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.